Itu bukan dari aspek parkirnya, karena memang saya expertise dan bidang saya di tourism. Saya melihat garda depan dari pariwisata itu salah satunya adalah parkir. Gitu. Jadi kalau melihat masalah parkir itu kan sebenarnya kompleks ya, banyak sekali yang mesti diselesaikan. Tapi kita harus tahu bahwa kita nggak mungkin menyelesaikan itu dalam satu waktu gitu. Kita tuh penyelesaiannya semestinya bertahap. Nah, aspek mana dulu yang mesti kita sentuh? Menurut saya adalah aspek dari pelakunya gitu. Jadi tukang parkirnya kalau dia sudah bisa kita ajak berdialog bersama, sudah tahu apa problem yang mereka rasakan, karena perspektif yang diambil oleh pemangku kebijakan dengan perspektif pelaku itu kan kadang berbeda. Ini kan mesti disatukan dulu gitu. Supaya bisa menyatukan kan kita harus membuat mereka mengeluarkan segala sesuatu yang menurut mereka nggak nyaman nih gitu. Sebelum regulasinya nanti bisa diterapkan secara bertahap juga gitu. Jadi kalau saya tadi sengaja mengundang teman-teman dari parkir untuk melihat aspek itunya, kendala-kendala mereka, kemudian apa yang semestinya mereka lakukan di garda depan pelayanan gitu. Karena yang mereka layani tentu bukan hanya orang Pemalang saja, tapi juga pendatang-pendatang dari luar gitu. Jadi mereka harus tahu sabta pesona, harus bagaimana mereka bersikap terhadap pelanggan, terhadap konsumen, terhadap pendatang itu harus kita beritahu ya, harus kita beri pengertian supaya wisatawan yang datang ke Pemalang itu merasa nyaman gitu, dan kedepannya bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke kota ini. Oke, kaitannya dengan destinasi wisata maupun UMKM sendiri bagaimana? Kalau destinasi pariwisata di Pemalang kan cukup banyak ya, kita menyoroti tadi bahwa kalau bicara destinasi pariwisata kita tidak hanya bicara membangun satu destinasi, tapi kita juga harus memperhatikan aspek dari pemeliharaan destinasi, dan itu kan integral, itu terkait dengan bangunan fisiknya dan bagaimana pelaku-pelaku wisata yang ada di destinasi pariwisata itu mereka mendapatkan peningkatan kapasitas ya, begitu, dan itu harus secara reguler dilakukan. Aspek berikutnya adalah kita baru bicara aspek pemasaran, kita harus lihat dulu bagaimana kansnya untuk pariwisata lokal, kemudian bagaimana kansnya untuk pariwisata nasional, baru kita juga baru melangkah ke level berikutnya, begitu saya rasa. Baik. Dan itu tidak bisa dilakukan secara sendirian, artinya oleh government, oleh pemerintah tidak bisa, karena itu kan melibatkan pemberdayaan masyarakat. Justru mereka yang punya peran utama untuk meningkatkan pembangunan kepariwisataan di Kota Pemalang. Baik. Gitu. Kemudian di Pemalang ini sendiri kan destinasi wisata itu nampaknya peran serta masyarakat masih minim, Bu. Mungkin apa nih agar masyarakat juga turut andil untuk menyukseskan atau paling tidak memiliki destinasi wisata di daerahnya? Ya, oke. Kita pertama mungkin harus membangun perspektif kepariwisataan itu sebagai perspektif yang dua arah ya, dari pemerintah dan juga dari masyarakat. Tidak bisa pariwisata itu top down hanya dari pemerintah, karena dia beririsan langsung dengan kebudayaan masyarakat, dengan kebiasaan masyarakat gitu. Jadi mau tidak mau kalau kita ingin mengembangkan pariwisata, kita juga harus dengar apa kata masyarakat terkait itu. Kita nggak bisa mempunyai program yang sangat muluk-muluk sementara aspek kesadaran di level basis itu belum terjadi, sehingga ini harus simultan dilakukan. Kita membangun, tapi di sisi lain dari sisi basisnya pelaku pariwisatanya, kelompok sadar wisatanya juga harus mendapatkan stimulasi yang sama. Jadi seiring sejalan, karena kalau tidak nanti pasti timpang gitu. Masyarakatnya belum siap, kita sudah lari di mana ada yang ketinggalan, pun sebaliknya kan seperti itu. Jadi harus berjalan beriringan antara pengembangan destinasi dan pengembangan manusia, pelaku pariwisata itu sendiri. Baik. Tentunya kalau Ibu minimal misalkan masuk ke Senayan nih, apa sih yang mau dibawa paling tidak PR besar dari kunjungan-kunjungan Ibu di daerah ini? Kalau di Dapil 10 ya, khususnya di Pemalang kan persoalan yang berat itu saya rasa adalah persoalan infrastruktur yang parah. Aspek infrastruktur itu turunannya jadi kemana-mana, ekonominya jadi terganggu, investasinya juga jadi buruk kemana-mana gitu. Sehingga menurut saya secara pribadi hari ini aspek itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Tapi kita nggak bisa klaim bahwa persoalannya hanya di aspek ini. Tentu saja ke depan kita mesti ada dialog, karena kalau kita sebagai legislator kan sebenarnya hanya sebagai corong saja, sebagai corong perwakilan masyarakat berkaitan dengan persoalan-persoalan mendasar yang mereka hadapi kan seperti itu. Kita nggak bisa main persepsi kita kan, harus apa
sih yang diinginkan dan apa sih yang dimaui masyarakat. Nah itu yang coba kita komunikasikan dan kita selesaikan bersama-sama. Begitu. Harapannya Bu terakhir? Harapannya sih saya bertemu dengan berbagai elemen masyarakat selama melakukan kampanye di Kabupaten Pemalang. Satu, kita spread bagaimana kita berdemokrasi secara baik gitu. Jadi kita boleh punya pilihan yang berbeda, punya opsi yang lain, tapi kesejukan di tengah-tengah masyarakat harus tetap kita jaga, merawat kebersamaan, persaudaraan itu menurut saya hal yang utama. Kita sebagai politisi, sebagai calon legislatif mestinya turut serta dalam melakukan edukasi politik itu, karena itu sebenarnya tanggung jawab kita gitu. Bukan semata-mata kita mencari dukungan, yuk pilih saya atau coblos saya, tapi yang lebih luas, yang lebih dari sekedar mengajak orang untuk memilih kita adalah memberikan edukasi politik yang baik dan membawa kesejukan di tengah-tengah masyarakat. Sinar Kegiatan.com